Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Saya di sini Pak sebagai calon guru penggerak mau mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Saya ini mau mengimbaskan budaya positifnya dengan melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru untuk mengimbaskannya ini. Jadi saya minta persetujuan dari Bapak. Ya, pada dasarnya sekolah saya selaku kepala sekolah sangat setuju dengan pengimbasan budaya positif di dalam kelas itu. Jadi dibuatlah sedemikian hingga tercipta suasana yang sangat menarik, sangat menuju ke pembelajaran yang lebih baik. Saya rasa itu hal yang sangat luar biasa. Pada dasarnya sekolah setuju. Ini pengimbasan ini nanti melibatkan warga sekolah semua ya Pak, termasuk siswa, murid, mungkin warga-warga yang lain misalnya seperti kebersihan, semua ekosistem Tidak sekolah itu harus memang. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri dalam menerapkan suatu aturan dan pembelajaran cara belajar yang baru itu pasti akan melibatkan. Nggak apa-apa, silakan teruskan dan lanjut pokoknya sampai itu ada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya sebagai calon guru penggerak dapat mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dan penuh budaya positif. Di sini saya sebagai guru SMA Negeri 8 akan mengimbaskan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana budaya positif itu? Di sini saya mengambil judul menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas dengan keyakinan kelas. Saya mengambil budaya positif itu dengan keyakinan kelas. Kenapa saya mengambil dengan keyakinan kelas? Dengan latar belakang bahwasanya biasanya seorang guru itu selalu menjadi di posisi penghukum bagi siswa-siswanya. Jarang seorang guru itu di posisi manajer untuk siswanya. Kita sebagai guru sering sebagai posisi penghukum dan juga sebagai posisi pemantau. Sementara yang harus kita lakukan adalah posisi manajer. Ini yang melatar belakangi mengapa saya mengambil budaya positif dalam keyakinan kelas. Apa itu maksudnya motivasi intrinsik? Motivasi ini maksudnya motivasi itu akan timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Tanpa kita suruh, tanpa kita gerakkan, tapi mereka bergerak sendiri dengan kemauan dan kesadaran mereka sendiri. Yang pertama, membuat keyakinan kelas di mana kesepakatan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua murid di kelas. Jadi di sini saya meminta Bapak Ibu guru, terutama juga pada wali kelas, untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing di kelas. Kemudian guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini kita bukan hanya murid aja yang kita
yang kita ajak mereka harus tetap menjalankannya. Tetapi kita di sini sebagai guru, sebagai panutan dari anak murid kita, tetap juga menjaga konsisten kita akan keyakinan kelas yang telah kita laksanakan masing. Nah, jadi di sini kedepannya setelah ini nanti kita membuat atau guru-guru ataupun wali kelas membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, dan bagaimana tadi kesepakatan kelas itu konsisten kita jalankan secara terus-menerus. Insya Allah tadi instruksi dari anak-anak tersebut akan timbul. Kemudian melakukan evaluasi, saya meminta kepada guru-guru ataupun kepada terutama wali kelas untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Kemudian memperbaiki jika ditemukan hal-hal yang belum tepat, kemudian menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah. Insya Allah kalau kita menjalankannya dengan konsisten itu tadi, pasti kita akan mendapatkan hasil dengan maksimal. Kemudian dukungan dari seluruh rekan sekolah, rekan guru dan murid dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini saya minta, seperti saya katakan tadi, saya minta bantuan dari teman-teman semua, dari rekan-rekan semua untuk melaksanakan atau menjalankan budaya positif di sekolah kita. Nah, berikutnya kesepakatan kelas. Ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas yang telah saya tulis di sini. Ini bukan menjadi kewajiban atau keharusan Bapak Ibu membuat seperti ini. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara kita guru dengan siswa kita atau dengan murid kita. Saya di sini hanya mengambil sampel. Contoh yang pertama, misalnya senantiasa menjadi diri yang terbaik. Pasti kita mengharapkan siswa kita untuk menjadi diri yang terbaik. Itu untuk apa? Hal ini dilakukan agar anak terus melakukan yang terbaik, baik itu dalam hal afektif, psikomotoriknya ataupun kognitifnya. Kemudian yang kedua, selalu datang tepat waktu. Ini jadi problem kita bersama-sama, masalah ketepatan waktu anak. Kita fokus, tidak tidur dan berisik saat guru menerangkan materi pelajaran. Kita sekarang ini perlu juga yang namanya HP untuk modal pembelajaran kita. Kegiatan kelas atau keyakinan kelasnya masing-masing. Misalnya apa? Misalnya dalam pembelajaran kimia misalnya. Apa kira-kira yang akan Ibu terapkan misalnya di dalam pembelajaran kimia untuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Misalnya harus membawa rumus apa itu Bapak Ibu? Rumus kimia. Nah, misalnya seperti itu. Kalau rasa Bapak atau rasa Ibu itu perlu membawa rumus seperti itu, silakan buat keyakinan kelas seperti itu. Misalnya seperti saya bahasa Inggris, saya suruh memang mereka menggunakan HP. Tapi itu tadi kesepakatannya menggunakan HP untuk media pembelajaran atau untuk membantu mereka mencari informasi tentang pembelajaran. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semangat terus bergerak dan menggerakkan. Saya harap keyakinan kelas ini dapat memotivasi kita sebagai guru dan memotivasi anak didik kita untuk melaksanakan atau untuk melakukan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita, terutama di dalam kelas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah budaya positif yang biasa kita lakukan sehari-hari di lingkungan sekolah. Jadi meminta kamu untuk setiap siswa atau setiap murid untuk menulis paling tidak minimal 1 budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita atau di kelas kita. Mem akan membagikan stick note ini. Nanti setelah kamu menuliskan di stick note ini, kamu bisa tempel ke depan kelas. Jadi kita tahu yang akan kita laksanakan nanti. Oke, bisa dimengerti? Bisa.
silahkan tulis kesepakatan kelas apa yang akan kita laksanakan nanti. Iya, oke, bisa. Kamu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Eka Handayani ARSPD. Saya merupakan guru mata pelajaran biologi. Saya juga wali kelas 10 IPA 1. Menarik sekali dengan apa yang telah diimbaskan oleh Ibu Fatma Sari kepada kami guru-guru SMA Negeri 8 Lubuk Linggau ini. Dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas melalui kesepakatan kelas dengan menggunakan metode inquiry apresiatif, di mana metode inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif. Dalam hal ini, saya khususnya sebagai wali kelas merasa sangat terbantu dengan adanya kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, guru dan murid sama-sama bersepakat untuk menjalankannya. Siswa yang biasanya datang terlambat, yang malas belajar, yang tiduran, datang di dalam kelas, dan yang paling sering juga siswa bertengkar menjadi terkendali, dan itu bukan karena guru yang selalu mengawasi mereka atau mereka takut akan dihukum oleh guru, tetapi lebih kepada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Mereka sadar akan kesepakatan kelas yang telah mereka lakukan, dan mereka juga lebih menghargai orang lain dan diri mereka sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Daratullah dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 8 Lubuk Linggau. Setelah menjalani dan membuat kesepakatan, kelas kami menjadi lebih tenang dan tertib. Teman-teman mengingat betul apa yang telah disepakati pada guru dan wali kelas. Saya dan teman-teman merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati, dan kesepakatan tersebut menjadi motivasi kepada diri saya sendiri untuk tidak melanggar apa yang telah disepakati. Saya berusaha untuk tidak melanggar kesepakatan tersebut karena itu telah menjadi komitmen kami bersama. Kesepakatan itu membuat saya sadar bahwa menjalani hal positif tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Sekian tanggapan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.